Hai friends, nama saya Andri. Saat ini saya merupakan mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Kalian pernah lihat ini? Apa yang kalian lihat barusan adalah pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala ukuran yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan juga ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Atau lebih ringkasnya menurut OIE, bagaimana hewan itu hidup, sebagaimana mereka hidup di lingkungannya, mereka merasa sehat, aman, nyaman, ternutrisi dengan baik, bisa mengekspresikan dirinya, serta terbebas dari rasa sakit, takut, dan juga menderita. Dalam kesejahteraan hewan itu sendiri ada 5 prinsip kebebasan hewan. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan juga rasa haus. Ini bagaimana kita memenuhi pakan dan juga minuman kepada hewan, serta kita memperhatikan nutrisi yang bagus dan baik untuk hewan yang kita pelihara. Kemudian yang kedua, bebas dari rasa takut dan juga stres. Prinsip ini bagaimana kita memperlakukan hewan dengan baik dan benar, seperti kita tidak berteriak pada hewan, kita tidak memukul-mukul hewan, yang mana hal tersebut bisa menyebabkan hewan menjadi stres. Yang ketiga adalah bebas dari ketidaknyamanan. Pada prinsip ini, kita perlu memperhatikan yang namanya perkandangan, kemudian alas yang nyaman bagi ternak atau hewan yang kita pelihara, dan juga kita perlu untuk memperhatikan kondisi suhu, kelembapan, dan juga pencahayaan untuk hewan. Yang keempat, bebas dari rasa nyeri, luka, dan penyakit. Prinsip ini meliputi upaya pencegahan, yakni kita perlu untuk membersihkan kandang, kemudian membersihkan tempat pakan dan juga minuman, dan juga kita perlu untuk membersihkan kondisi kebersihan dari hewan yang kita pelihara. Apabila hewan yang kita pelihara sudah menderita sakit, maka wajib kita untuk memberikan pengobatan kepada hewan tersebut, dan kita juga wajib untuk mengisolasi hewan yang sakit dari koloninya atau kelompoknya. Tujuannya agar hewan tersebut tidak menularkan penyakitnya kepada hewan yang kita pelihara yang lainnya. Dan yang kelima, bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah. Layaknya manusia yang memiliki ekspresi perilaku, hewan pun juga demikian. Oleh sebab itu, ketika kita memutuskan untuk memelihara suatu hewan atau beternak suatu hewan, kita perlu memperhatikan kondisi sosialisasi hewan yang akan kita pelihara. Dalam artian, kita tidak memelihara satu hewan saja, mengingat hewan pun juga perlu untuk bersosialisasi. Lalu kenapa sih kok kita harus repot-repot menerapkan kesejahteraan hewan? Sebuah studi yang pernah dilakukan oleh Michelle Sinclair pada tahun 2019 mengungkapkan setidaknya ada 5 manfaat yang akan kita peroleh apabila kita menerapkan yang namanya kesejahteraan hewan. Yang pertama, dari perspektif ekonomi, dengan menerapkan kesejahteraan hewan setidaknya mengurangi resiko tingkat kematian pada hewan atau mortalitas pada hewan. Kemudian dalam industri penghasil daging, penerapan kesejahteraan hewan dapat mengurangi yang namanya PSE pada babi dan juga DFD pada sapi potong. Hal ini berkaitan dengan prosedur sebelum penyembelihan. Kemudian manfaat yang kedua, dalam dunia perdagangan, dengan menerapkan kesejahteraan hewan, tentunya produk yang dihasilkan akan lebih diterima oleh pasar global. Mengingat kesejahteraan hewan merupakan salah satu persyaratan untuk memasarkan produk peternakan di skala global. Kemudian yang ketiga, penerapan kesejahteraan hewan dapat meningkatkan produktivitas ternak bersama dengan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan atau daging yang dihasilkan menjadi lebih baik. Dalam studi ini dinyatakan bahwa ketika kondisi ternak itu bagus, maka produksi juga akan tinggi, sehingga dapat meningkatkan yang namanya keuntungan dan juga produktivitas. Kemudian yang keempat, penerapan kesejahteraan hewan juga akan meningkatkan kesehatan hewan. Dengan menerapkan kesejahteraan hewan, akan lebih sedikit penyakit, mortalitas yang semakin rendah, dan meningkatkan laju pertumbuhan,
untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu responden Sinclair yang berasal dari Thailand. Responden tersebut menyatakan bahwa dengan menerapkan kesejahteraan hewan yang baik, produk peternakan yang dihasilkan akan juga baik, serta memiliki kualitas yang baik pula. Yang kelima, dari segi psikologis, dengan menerapkan kesejahteraan hewan, maka hewan akan menjadi lebih sehat, lebih baik, dan juga bahagia, sehingga manusia yang merawatnya juga akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Mensejahterakan hewan berarti manusia juga akan ikut sejahtera. Lebih lanjut lagi, hal ini didukung pernyataan dari the European Food Safety Authority yang menyatakan bahwa dengan menerapkan kesejahteraan hewan, hal tersebut tidak hanya memengaruhi kesehatan hewan, melainkan juga berkaitan dengan keamanan pangan. Nah, sebagai penutup sekaligus merupakan suatu syarat kelulusan bagi saya untuk menyelesaikan program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Kemarin saya telah melaksanakan yang namanya penelitian, bisa dibilang survei, untuk mengukur status penerapan kesejahteraan hewan pada sapi perah dengan menggunakan standar dari OIE. Survei ini diikuti oleh 37 peternak yang mewakili dari sampel saya sebanyak 274 ekor ternak sapi perah yang tersebar di Kabupaten Malang, Lumajang, Blitar, Tulungagung, dan juga Pasuruan. Hasil survei yang saya peroleh menyatakan sebanyak 22 peternak atau 51% telah menerapkan kesejahteraan hewan pada sapi perah dengan baik atau masuk dalam kategori tinggi. Nah, dari penerapan kelima prinsip kesejahteraan hewan yang sudah saya paparkan tadi, yang paling rendah adalah aspek kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alamiah. Hal ini terjadi karena peternak kita masih menerapkan pola pemeliharaan dengan sistem konvensional, yang mana ternak yang dipelihara hanya diikat dan berdiam diri di dalam satu tempat, sehingga ternak tersebut tidak mendapatkan akses untuk ke padang pengembalaan dan juga ternak tidak memperoleh yang namanya exercise. Oke, segini aja video mengenai kesejahteraan hewan. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like di bawah. Dan apabila ada yang ingin kita diskusikan lebih mendalam mengenai kesejahteraan hewan, silakan untuk komentar di bawah. Closing statement, mensejahterakan hewan berarti juga mensejahterakan manusia.